Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dias Pramudita. Kali ini kita masuk ke pertemuan yang kedua ya teman-teman. Setelah sebelumnya kita membahas terkait dengan introduction to multimedia. Jadi fundamental multimedia itu sesungguhnya apa? Nah, itu sudah sempat kita bahas secara mendalam di pertemuan pertama kemarin. Nah, di sini saya akan melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu elemen-elemen apa saja yang membangun sebuah produk multimedia itu seperti apa. Oke, jadi di sini yang menjadi capaian dari pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah rekan-rekan nanti diharapkan bisa atau mampu menjelaskan terkait dengan elemen-elemen apa saja yang membentuk sebuah multimedia. Mengapa itu dikatakan sebagai multimedia? Memang terdiri dari apa saja sih? Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, yang pertama adalah kita agak sedikit flashback ya, yang kemarin. Multimedia itu apa sebenarnya? Nah, jadi di sini berdasarkan referensi yang saya ambil di sini sebagai pustaka, yaitu bahwa multimedia ini adalah eh, informasi komputer yang direpresentasikan melalui audio, video, animasi, ataupun tradisional media seperti gambar, grafik. Nah, itu yang disebut sebagai multimedia ya. Ingat ya, jadi terkait dengan informasi. Jadi multimedia itu sebuah informasi tetapi yang dikemas dalam bentuk apa? Nah, dalam bentuk audio, video, animasi dan lain sebagainya. Kemudian pengertian lain juga disebutkan bahwa multimedia adalah is a field concerned with the computer control integration of text. Nah, jadi sebuah bidang yang berfokus pada uh, integrasi dalam sebuah komputer yang terdiri dari integrasi dari teks, grafik, drawings itu gambar gitu ya, still and moving image, foto ataupun moving image yaitu video, nah animasi, audio dan lain sebagainya. Nah, jadi memang yang disebut sebagai multimedia adalah bahwa itu adalah gabungan dari media-media, teks termasuk media, gambar termasuk media, grafik termasuk media. Nah, itu yang tergabung menjadi satu, mendukung sebuah eh, memiliki sebuah informasi yang akan disampaikan kepada para pembaca. Nah, kemudian secara singkat, nah berarti ini multimedia is a media that uses multiple form of information content and information processing. Nah, jadi di sini yang disebut multimedia bahwa sebenarnya itu adalah multiple form. Jadi gabungan atau bentuk-bentuk yang terdiri dari multiple, dari bentuk-bentuk media itu tadi, ada audio, teks dan lain sebagainya. Yang mana itu membentuk sebuah informasi, konten atau informasi. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita pada pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan multimedia elements. Jadi, elemen-elemen dasar apa saja sih yang sebenarnya itu membentuk multimedia itu sendiri. Nah, di sini ada 6 elemen dasar, sebenarnya ada 5 ya, 5 ya, yang terdiri dari dua bagian besar elemen, yaitu dynamic element dan juga static element. Nah, dynamic elements ini apa saja? Ada video, animasi, dan audio. Sementara static elements itu teks, grafik. Yang dimaksud dynamic elements adalah elemen yang bergerak. Ya, maksudnya gimana ya? Namanya dynamic ya. Dynamic itu kan yang bisa bergerak. Video kan bergerak ya. Jadi gambarnya itu terdiri dari gambar-gambar yang bergerak. Animasi, apalagi animasi di dalam sebuah foto di dalam sebuah media gitu ya, media animasi kan pasti ya itu bergerak. Kemudian audio juga bukan still ya, tetapi audio ini seperti selalu ya, selalu mengeluarkan suara. Suara kan bergerak ya dari detik ke 1 sampai detik ke 60 misalkan. Nah, sementara teks dan juga grafik disebut sebagai static elements karena keberadaannya itu yaitu begitu, tidak bergerak, misalkan ditempatkan di posisi ini ya sudah, teks itu akan
Nah, tetapi juga bisa nanti bisa disebut sebagai moving text. Nah, itu maksudnya kalau ke animasi. Teks yang bisa bergerak lah itu disebut teks atau apa Pak? Nah, kalau itu maksudnya ke animasi. Tetapi yang dimaksud teks di sini adalah secara keutuhan sebuah sebagai dasar berarti ya teks yang berdiri sendiri yang still. Kemudian grafik bisa termasuk gambar dan juga fotografi. Ini termasuk gambar yang statik begitu. Nah, kita masuk yang pertama ke bagian teks. Nah, text is the basic components of multimedia and most common ways of communicating information to other person. Nah, jadi memang eh, teks itu memang salah satu komponen paling basic untuk menyampaikan atau dari multimedia itu untuk menyampaikan informasi. Karena tanpa adanya teks gitu ya, ya memang bisa sekarang audio, basicnya ada gambar, tetapi biasanya video, kemudian animasi yang ada itu pasti disertai dengan teks. Ya bukan pasti, tetapi pasti 90% itu adalah menggunakan teks. Karena dari gambar biasanya hanya bisa untuk mengilustrasikan, mungkin mengilustrasikan sebuah pola, sebuah gerakan atau apa, tetapi teks merupakan inti dari penjelasan dari multimedia itu sendiri. Ini tujuannya apa, ini maksudnya apa. Nah, itu informasi utama yang dibangun dalam sebuah multimedia. Dan biasanya teks itu hampir 90% pasti ada dalam sebuah elemen multimedia. Entah itu poster, entah itu video, entah itu animasi, nah, biasanya ada itu. Nah, ini teks itu juga terdiri dari dua hal yang berbeda ya, yaitu ada static text dan juga hypertext ya. Nah, ini hypertext ini yang eh, untuk website ya, jadi untuk HTML biasanya ya. Nah, ini biasanya hypertext itu yang bisa untuk diklik, dilingkan, nah itu dynamic atau hypertext. Kalau yang static text ya kayak kita desain logo, kemudian kita bikin gambar menggunakan teks, mengetikkan teks di dalam ini, nah itu kan statik ya, tidak bergerak gitu. Yang dimaksud hypertext ya adalah yang bisa diklik, bisa dilingkan, nah itu yang disebut sebagai hypertext. Kemudian elemen yang kedua adalah images. Jadi di sini adalah gambar ya. Jadi gambar itu merupakan juga salah satu elemen dasar, vital komponen dalam sebuah multimedia. Nah, biasanya eh, gambar ini biasanya bisa digambar secara manual ataupun di-generate dari komputer. Nah, jadi di sini memang gambar ini ada dua macam. Ada yang gambar yang ditangkap dengan entah itu kamera, dengan alat-alat scanner dan lain sebagainya ya, alat-alat pengcapture atau penangkap gambar gitu ya. Ataupun gambar yang memang dibikin. Nah, dibikin ini maksudnya misalkan kita membuat logo kan pasti membuat pamflet itu kan mesti kita bikinnya. Nah, kalau yang gambar yang diambil menggunakan alat ya seperti fotografi itu termasuk gambar juga dan itu termasuk juga multimedia. Nah, di sini ketika kita membahas gambar ada dua macam. Ada yang namanya vektor, ada yang namanya raster atau bitmap. Nah, apa bedanya? Nah, ini kalau dari gambar ini mungkin bisa kita lihat ya secara sekilas bahwa kalau vektor itu biasanya ya, itu ketika kita memahami, ketika di zoom tidak pecah. Seberapa kali pun kita ngezoom biasanya kalau vektor ya tidak pecah. Tetapi kalau itu gambarnya gambar bitmap, kalau kita sudah ngezoom misalkan 16 kali, 32 kali itu biasanya terlihat kotak-kotaknya itu. Nah, itu wah ini pecah gambarnya. Nah, bukan gambarnya pecah tetapi memang ketika kita zoom ya gambar bitmap itu terdiri dari kotakan-kotakan. Nah, kotak-kotak ini kalau gerigi-gerigi kotak biasanya kotak-kotak persegi ini disebut sebagai pixel. Nah, inilah yang membentuk sebuah gambar bitmap. Kalau vektor berbeda. Kalau vektor itu ya terdiri dari vektor-vektor sehingga ketika di zoom berapa kali pun tidak akan terlihat pixelnya karena memang tidak terbuat dari pixel. Nah, ini kita masuk ke bitmap dulu. Nah, ini contohnya. Ini adalah eh, biasanya foto ya yang ditangkap menggunakan kamera
digital biasanya. Kamera analog juga bisa, tetapi biasanya digital karena memang raster itu atau bitmap itu ya digital. Misalkan kita pakai analog gambar dari eh, apa itu foto zaman dulu. Di foto zaman dulu menggunakan Kodak itu ya. Ketika itu kan tampilannya kan nggak bisa ya diproses menggunakan komputer. Kalau sudah masuk di komputer, masuk di ada resolusinya, nah itu ketika di zoom juga pasti akan menjadi gambar bitmap. Nah ini foto. Foto dari kamera, dari DSLR, dari kamera HP, itu masuknya adalah gambar bitmap. Nah, sementara ini vektor. Drawing elements or objects such as lines, rectangles, circles, and so on to create an image are based on vector image. The advantage of vector image is relatively small amount of data is required to represent the image and thereby only less memory is needed to store. Jadi memang kalau vektor yang namanya vektor grafik itu kan terdiri dari garis dan objek dan garis. Misalkan objeknya bisa rectangle, bisa circle ya, yang dibikin menggunakan alat-alat ataupun software-software yang berbasis vektor seperti misalkan Adobe Illustrator, Corel Draw kalau teman-teman paham ya. Jadi pernah mendengar ya. Nah, itu gambarnya berupa gambar vektor. Kalau teman-teman membuat gambar di Adobe Illustrator gitu ya. Teman-teman kira-kira pengen mengezoom ya, mengezoom gambar itu sampai 100 kali lipat gitu ya, sampai kecil ya, itu nggak akan pecah. Nah, beda ketika gambar itu teman-teman masukkan menggunakan Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop itu adalah tools software untuk bitmap. Nah, di situ untuk Adobe Photoshop itu ketika di zoom 5 kali, 10 kali, nah itu udah pixelnya sudah terlihat. Nah, mulai terlihat seperti agak pecah-pecahnya. Bukan pecah-pecah, tetapi pixel-pixelnya ketika di zoom itu sudah mulai kelihatan. Semakin besar pixelnya, semakin resolusinya semakin tinggi, semakin besar ngezoomnya, itu semakin baru kelihatan pixelnya. Tetapi semakin kecil resolusinya, baru di zoom 2 kali, 3 kali, biasanya pixelnya udah terlihat. Nah, itu hal yang mempengaruhi mengapa kok pixel atau bitmap, gambar bitmap itu biasanya lebih membutuhkan memori yang lebih. Kemudian, nah ini elemen yang ketiga itu tadi yang gambar, elemen yang kedua adalah gambar, elemen yang ketiga di sini adalah audio atau sound ya. Jadi teman-teman ketika kita berbicara multimedia ya, multimedia saat ini kalau tidak ada sound, tidak ada audio, nah itu biasanya ya kurang multimedia gitu ya. Biasanya masih dua dimensi, gambar dan juga teks gitu ya. Nah, tapi kalau sudah mulai ke audio itu sudah mulai masuk ke video, bisa disebut sebagai video, bisa disebut sebagai juga salah satu elemen yang mendukung tersampainya informasi yang akan disampaikan dari sebuah objek. Bisa misalkan dari sekarang hal-hal hampir semua menggunakan multimedia, bahkan saat ini kalau perkembangan ini sudah bisa disebut sebagai hypermedia. Nah, multiplatform multimedia, multiplatform media, nah itu juga cabang dari pengembangan multimedia yang ada saat ini. Dan rata-rata audio juga berperan di situ. Audio adalah di sini bisa jadi sound yang berisi musik, bisa background ataupun yang bisa menambah emosi ataupun menambah suasana gitu ya. Misalkan informasi yang mau disampaikan adalah suasana yang agak eh, semangat gitu ya. Berarti musik pendukungnya ya harus disertai dengan musik yang semangat. Nah, makanya ketika mendengarkan itu, membaca itu biasanya pembaca ataupun pendengar akan lebih oh iya, lebih tersemangat gitu, lebih semangat, lebih masuk ke dalam hatinya dan juga memorinya. Karena itu melibatkan emosi. Ya, jadi penting sekali elemen audio di sini yang perlu diperhatikan. Kemudian, nah ini beberapa audio recording setup ya. Jadi
ketika berbicara multimedia, ternyata mengcapture audio itu juga tidak semudah gitu ya, yang kita bayangkan. Banyak sekali tools-tools, media-media dan juga alat-alat yang diperlukan eh, untuk apa itu yang namanya memproduksi audio yang berkualitas untuk mendukung dari ini. Nah, ini salah satunya bisa pakai mikrofon, kemudian ada sound card, ada monitoring audionya. Nah, jadi bisa kita lihat, kemudian editing audionya juga perlu dilakukan. Nah, ya termasuk audio juga di sini adalah sound effect itu penting sekali karena giving various effects on the sound to give more dynamic on your sound or video. Jadi memang di sini sound effect ini fungsinya untuk give more dynamic. Jadi misalkan ada suara letusan ya, kalau misalkan ada suara yang diseret atau apa ya, maksudnya suara-suara tambahan itu kalau ada sound effect-nya itu akan lebih mengena gitu ya. Sound effect itu misalkan suara-suara bam door misalkan, terus suara pintu dibuka, pintu ditutup, suara hutan gitu ya. Ketika kita menggambarkan, membuat video dalam suasana yang hutan gitu ya, baiknya ya ada suara-suara forestnya. Nah itu sound effectnya, suara burung terbang. Nah, itu akan menambah seolah-olah kita itu berada di situ gitu. Nah kemudian sound design for filmmaking. Jadi di sini sound juga penting, maka dari itu di sini eh, sound engineering itu juga salah satu profesi yang menjanjikan di bidang multimedia. Dan memang di sini biasanya rata-rata untuk film ya, untuk film itu sound itu sangat berpengaruh. Misalkan ketika kita membuat film horor, ketika mau ada hantunya ya tampak atau mau dibuat mengagetkan gitu, kalau tidak ada sound ya garing kan ya. Jadi memang orang bahkan kadang-kadang kalau kita menonton film horor gitu ya, kadang kita dengan menutup telinga saja. Jadi kan tanpa mendengar soundnya, kadang kita tidak takut. Jadi tidak takut. Banyak orang yang menonton film horor sambil tutup telinga. Nah, tetapi ketika telinga dibuka, kita seolah-olah memang berada di situ. Jadi ikut kaget, ikut berteriak. Nah, itu pentingnya sound design. Kalau kita tidak memiliki kompetensi di bidang sound design begitu ya, ketika membuat elemen multimedia ya akan terlihat datar seperti itu. Dan ini adalah elemen yang terakhir yaitu video, yang mana video ini bisa atau bisa mencakup semua elemen ya. Video ini kan bisa terdiri dari video animasi, video yang di capture secara langsung gitu ya, yang mana itu memerlukan teks, kemudian memerlukan juga gambar, memerlukan juga audio, memerlukan sound yang mendukung begitu ya. Jadi video ini cukup luas cakupannya. Video bisa video animasi, video filmmaking, video videografi, dokumenter dan lain sebagainya, podcast. Nah, itu tergantung, itu juga termasuk ke dalam ranah dari video. Nah, ini mungkin perlu nanti kita bahas satu pertemuan sendiri ini atau lebih bahkan ya untuk video ya. Jadi di sini yang terkait dengan multimedia adalah video ini cakupan atau yang bisa mencakup seluruh elemen di dalam multimedia biasanya masuk di bagian video ini. Nah, video yang bagus yang bagaimana ya tergantung film, berbeda dengan produksi video animasi. Video podcast juga berbeda, tergantung informasi apa yang mau disampaikan. Video sosial media beda lagi. Nah itu adalah beberapa hal yang berkaitan dengan multimedia. Jadi fundamental elements of multimedia ada 5 ya. Kita ulangi lagi. Ada apa? Yang pertama adalah teks, yang kedua ada gambar, yang ketiga ada sound, kemudian yang keempat ada video. Nah, ada apa lagi ya? Tadi yang ada, ada teks, grafik, animasi. Nah, ini animasi yang ada di halaman terakhir ya. Video termasuk juga video animasi. Video ada dua ya. Teks, audio, video, animasi, kemudian gambar dan juga
teks ya. Nah, itu yang menjadi uh, elemen fundamental dari sebuah multimedia. Dan perkuliahan kali ini pustaka kita ambil dari Parek Ranjan, Principles of Multimedia, Tata McGraw-Hill tahun 2007. Begitu, terima kasih. Perkuliahan kita pada pertemuan kedua ini bisa kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.